Ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi, monggo, sedapat mungkin saya akan coba menjawab, atau mungkin yang lain. Silakan Mas, silakan. Ya, maju Mas, maju Mbak, maju Mbak. Atau saya minta tolong ada yang jalan ke sana pakai wireless, salah satu wireless. Ya ada. Oke, sambil Mbaknya jalan ke sini, mohon izin Mas jalan ke sini, Masnya dulu yang sebelah kiri. Oh ya wes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam menjelang pagi Pak Arso. Iya Bu. Saya mau tanya, saya pernah dapat informasi katanya pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia itu ada yang hasil buangan dari luar negeri yang tidak lulus uji, dan katanya itu juga salah satu penyebab banyaknya kecelakaan. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan secara resmi, tapi karena ini hanya omong kesewawasan bicara antar sedulur ya. Sebenarnya sama saja dengan apa ya, kalau sepeda motor, mobil itu apa namanya, kalau di pesawat itu namanya kelaikan ya, kelaikan. Lah itu punya standar sendiri-sendiri, bahwa Eropa, Amerika, terus untuk Asia sini, Australia itu punya standar sendiri-sendiri. Jadi kalau kita tidak lolos di dalam Amerika, belum tentu punyanya Amerika pun lolos dengan kita. Jadi sama saja dengan saya seorang pilot, saya sekarang ini pilot pesawat Airbus sekarang ini. Kalau saya mau menerbangkan pesawat kecil sekalipun, mesinnya cuma satu, pakai propeller, pakai baling-baling, itu saya harus sekolah lagi karena standarnya saya nggak mengerti. Jadi yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, ketidaklulusan di Amerika itu memang bukan berarti jelek. Tidak lulus dari sini bukan berarti jelek. Memang kita punya standar masing-masing. Kalau sekarang pesawat yang dioperasikan hanya untuk di sini, kenapa harus sertifikasi dengan di Amerika? Begitu Bu maksudnya Bu. Jadi seperti saya pernah mendengar debat yang kemarin mengenai MA60 pesawat Merpati yang jatuh, yang kaitannya ini tidak lulus sertifikasi Eropa, Amerika, dan untuk apa? Oh, tidak dioperasikan di sana kok kita mencari sertifikasi di sana. Nah, kalau mau dioperasikan di sana, tentunya pabrik itu akan menyesuaikan dengan standar yang mereka butuhkan. Seperti itu Bu, saya jawab. Yeah. Berarti pertanyaannya bisa dikembangkan ke sini Mas Arso. Yeah. Memang pesawat yang diterbangkan di sini tidak perlu distandarisasi berdasarkan kriteria Eropa atau Amerika. Yeah. Sekarang yang menjadi masalah adalah di Indonesia sendiri, kontrol terhadap kelaikan pesawat itu serius apa enggak, itu masalahnya. Kalau itu saya jadi ikut mengkritik ke kita sendiri, lingkungan kehidupan kami sendiri. Sebenarnya seperti yang Cak Nun bilang tadi, alah Indonesia. Nah di situ ternyata uang sangat berbicara, uang sangat berbicara. Banyak kejadian yang seharusnya mereka itu cek di lapangan, tetapi mereka tidak mau cek di lapangan, hanya didelegasikan ke seseorang, tetapi uang jalannya diambil, terus apa namanya, ya kembalinya ke UUD lagi, ujung-ujungnya duit. Memang itu terjadi, memang itu terjadi. Karena saya pernah mengalami sendiri, waktu saya terbang di Merpati dulu, yang harusnya pesawat saya diinspeksi di Bali, tapi ternyata tidak jadi diinspeksi karena beliaunya tidak datang, hanya ditandatangani oleh kawan saya sendiri karena sudah didelegasikan. Nah itu permainan seperti itu memang masih ada waktu itu, dan mudah-mudahan sekarang sudah berangsur-angsur berkurang karena kritikan-kritikan dari masyarakat sekarang sudah mulai tajam. Gitu. Cukup ya Mbak ya. Saya persilakan Mas yang sebelah kiri ya. Tolong mikrofonnya tadi, wirelessnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Arson. Iya. Saya mau bertanya mungkin tambahan dari Mbak tadi ya. Mungkin ini lebih umum lagi biar mungkin teman-teman termasuk saya juga, saya termasuk orang yang
ya nol sekali, tidak paham sekali masalah pesawat. Yang saya tanyakan mungkin lumayan ada 3 ya. Yang pertama mungkin jenis pesawat Pak. Ya jenis pesawat itu kan ada Fokker, ada Boeing, ada banyak sekali. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih kelebihan dan kurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung lidah dari Cak Nun tadi, beliau tadi nanyakan jam terbang maksimal pilot sehari itu berapa sih Pak? Nah yang ketiga ini, ya kok kenapa sih pramugari itu seksi-seksi semua Pak? Iya, kenapa ya? Kalau kita kaitkan mungkin ada unsur kapitalisnya Pak. Nah itu mungkin perlu dijawab, dan memang memang pertanyaan yang ya memang kalau saya lihat walaupun hanya nonton, memang kan pramugarinya wah seksi-seksi ya. Apalagi mungkin rata-rata ya ke atas semua kan. Terima kasih. Iya. Menjawab yang pertama, ada beberapa jenis pesawat dari pabrikan Fokker, Boeing maupun Airbus, atau apalagi jenisnya Embraer dan sebagainya, masih banyak Sukhoi dan sebagainya. Kebetulan saya pernah menerbangkan semua pesawat itu. Saya pernah menerbangkan pesawat Fokker, dari Fokker 27 saya pernah terbang, Fokker 28 saya pernah terbang, Boeing 737 saya pernah terbang, dan sekarang saya terbang pesawat Airbus. Saya pernah terbang. Itu masing-masing punya kelebihan Pak, masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Hanya secara pribadi kalau Bapak tanya ke saya, karena saya sekarang terbang pesawatnya pesawat baru, yaitu pesawat Airbus, saya lebih pilih Airbus. Memang dari sisi safety-nya menurut saya pribadi, mungkin orang lain akan menilai sendiri-sendiri, karena paling tidak pesawat itu baru, sehingga kekurangan-kekurangan kelemahan-kelemahan yang lalu bisa terbaca oleh Airbus, sehingga sekarang ini kalau menurut saya yang paling bagus, paling aman Airbus, karena pesawat Airbus itu semua otomatis. Pesawat Airbus itu hanya diterbangkan oleh manusia itu hanya 5 detik Pak, 5 detik dipegang orang, lainnya sudah otomatis semua. Sampai landing pun, mata ditutup pun pesawat akan landing dengan sendirinya, ngerem dengan sendirinya. Pesawat yang saya bawa sekarang ini hanya 5 second saja. Jadi waktu take off, rolling, begitu airborne 100 feet atau 5 second autopilot on, sudah sampai di mana di tujuannya. Hanya entry-nya data harus benar, itu aja. Tapi kalau namanya pesawat Boeing masih, biar kata yang 747 itu masih semi manual. Karena pesawat Airbus kebetulan buatan Prancis, ini bapak ini dari Prancis ini. Bapak ini yang punya negara yang membuat pesawat Airbus. Jadi memang kenyataannya kalau menurut saya pribadi, saya pernah berpengalaman menerbangkan 3 jenis itu seperti itu. Mengenai batas maksimum kerja di Indonesia sama di Malaysia beda Pak. Kalau di Indonesia itu sekarang maksimum 1050 jam setahun. Kalau di sana hanya 1000. Terus dalam 1 bulan di Indonesia hanya 110 jam. Jadi nggak bisa kita terbang 110 terus mentok. Ya di bulan ke situ sudah harus libur. Terus 1 minggu 40 jam, 1 hari 8 jam. 1 hari 8 jam. Lebih dari itu exceeding dari kerja working hours kita, itu akan berpengaruh pada performance kita, sehingga safety awareness-nya keamanan kita terhadap safety awareness-nya apa ya Indonesia-nya ya, kesadaran kita untuk mengontrol ini bahaya apa tidaknya itu sudah sangat menurun. Jadi makanya itu dibatasi 8 jam itu terkait asuransi. Jadi nanti kalau sampai terjadi kecelakaan melebihi dari kemampuan manusia yang kita selama ini sudah dibatasi, asuransi akan tidak menanggung. Seperti itu Pak. Mengenai yang seksi-seksi itu memang saya mengusulkan Pak, saya senang sekali seksi. Ya memang terus terang ini bisikan juga Cak Nun juga sih. Pasti gagal lagi pasti ya.
Iya, kata tuh. Gini, saya nambahi. Kui takon seksis itu mergo dhek seneng. Nek ora seneng kan ya ora. Gini, Mas. Kecanggihan Airbus itu apa saja bahaya terhadap pesawat di udara? Misalnya badai, misalnya kepadatan awan, misalnya cuaca apa-apa segala macam. Terus antisipasi otomatiknya Airbus itu seberapa canggih? Kebetulan saya juga bukan marketingnya Airbus, bukan, saya juga nggak dibayar Airbus, tetapi memang sentuhan tangan terhadap operasional pesawat itu sangat dikurangi di dalam Airbus, sangat dikurangi karena pabrik mungkin berpikir bahwa komputer jauh lebih presisi, jauh lebih tepat daripada manusia. Bahkan yang namanya mesin mati satu pun itu mereka landing dengan otomatis. Kalau Boeing nggak bisa, nggak boleh. Boeing mesin mati satu harus pilot yang terbangkan. Tetapi kalau Airbus mesin mati satu bisa landing dengan otomatis. Mesin mati semua? Mesin mati. Kalau mesin mati semua kan kita masih ingat di belakang ada yang seksi, Pak. Ya wes, rasanya nyekel kapalnya nyekel mburi wae, Pak. Pasti mau wong kurang pirang detik kabar ya pasti. Jadi kalau di Airbus memang otomatisasinya jauh lebih unggul dibandingkan pesawat Boeing. Tetapi jangan takut, kalau mau naik Boeing nggak usah takut, naik Fokker nggak usah takut, naik wedi, naik bahaya, sing wedi sik dhewe pilote ngono ya. Ini saya tetap memberi teman-teman, tapi ini nyempurnain pertanyaan kita ya. Ben kue terbang itu juga dengan ittiba, tidak hanya taklid, gitu ya. Jadi gue dewe rada ngerti sidik-sidik gitu. Dan saya memang sering tanya-tanya sama pilot di kokpit segala macam. Gini loh Mas, misalnya Adam Air tadi kan dia kehilangan navigasi, kemudian dia sempat miring karena tidak pilotnya tidak mengerti persis di mana dan seterusnya. Ketika miring mereka tidak menyadari. Tingkat miring itu berarti dia belok kan gitu. Nah, saya tadi mendengar sampean bercerita kalau Airbus dia punya antisipasi tingkat kemiringan berapa, softwarenya sudah mengantisipasi untuk meluruskan kembali dan seterusnya. Oh iya, iya betul. Kalau kejadian kembali ke Adam Air itu memang, kalau mungkin di sini ada yang sangat paham fisika, jadi komponen lift sama komponen drag itu kalau sama mereka akan level. Tetapi begitu dia miring, pesawat dimiringkan, makanya miring, komponen liftnya jadi pendek. Begini, tadinya begini kan Pak ya? Liftnya berdiri, begitu dimiringkan, kalau ditarik begini kan jadi pendek. Komponen liftnya pendek, komponen dragnya sama, makanya dia akan turun pesawat. Begitu street level begini, dia miring, pasti pesawat akan turun, karena liftnya kurang. Makanya untuk antisipasi yang benar, begitu pesawat miring, itu harus diangkat untuk nambahi lift yang hilang tadi. Jadi kalau belok itu sampai diangkat. Nah, itu secara manual. Tetapi kalau Airbus, pesawat Airbus itu mau miringkan begini, kita nggak sadar pada kemiringan tertentu. Kalau pesawat Airbus 67 derajat nggak mau lagi, dibikinnya nggak mau lagi, mau diapain nggak mau, dia akan balik sendiri. Sama aja, pesawatnya didorong begini, pesawat nuncep begini, kondisinya pesawat Airbus tidak akan mau. Akhirnya dia akan merecover. Mbok didorong aku sikil sekalipun dia nggak mau, dia akan naik dengan sendirinya. Safety-nya di sini jauh lebih komplit. Memang begitu. Jadi keunggulan memang saya pribadi, mungkin yang lain saya kurang mengerti. Jadi kita suatu hari pemerintahan kita sebaiknya software mesin saja, supaya kalau ada korupsi yang keterlaluan akan ada antisipasi otomatis. Selama masih manual kayak sekarang ini, mesti orang malah digedekin, malah diringkis saya. Saya beri kesempatan terakhir karena kita masih punya banyak narasumber. Waduh, oke, enggak apa-apa, tapi asal siji-siji dan cak-cek ya Mas, monggo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Ini pengalaman saja Pak. Saya naik Garuda dari Jogja ke Jakarta. Ini pesawat itu mau take off atau land itu brok. Saya jadi takut bro. Terus saya ke Malaysia, Jakarta ke Malaysia naik Mas. Itu take off sama landing itu jadi nggak suara. Nah, terus saya Malaysia ke Nagoya, Jepang, itu naik jar, tuh halus ya, landing sama teknologi kayak kapal nggak halus ya. Itu apa Pak bedanya tuh? Makasih. Baik, Mas Indra, sebenarnya pertanyaan ini kurang lengkap buat saya karena ini take off di mana, di Indonesianya di mana? Karena sebenarnya yang perlu Mas Indra ketahui bahwa landasan itu di Soekarno-Hatta. Jadi begini, landasan itu ada yang rata, ada yang nggak rata. Terus shock breaker pesawat sama dengan sepeda motor jenengan. Ada yang tahu-tahu dok itu ada, tapi ada yang seal-nya masih bagus, ya nggak? Pas mental itu loh Pak. Karena landasan itu di tengah ada namanya runway center line. Di tengah itu ada roda ada center line putih itu Pak. Putih itu kalau kita lihat siang, tapi kalau malam ada mata kucing. Mata kucing itu lampu itu loh Pak. Kalau malam nyala itu. Nah itu kalau malam kita ikuti di tengah, akhirnya roda itu akan nabrak dorok gitu. Nah itu terkait dengan shock breakernya tadi. Kalau shock breakernya seal-nya masih bagus, itu nggak bunyi. Tapi ada juga landasan yang depressionnya gelombang begitu, itu ada yang begitu. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu ditakutkan, tidak apa-apa itu. Kalau dok gitu. Anak ning di kan itu terjadi di Indonesia. Dan aku soalnya ono jin nerok dororane. Dan ning luar negeri ono jin. Ngene iki tapi rasa wedi kancamu dhewe ya. Ya. Oke Mas, silakan Mas. Tenang ya. Mas, tolong mic-nya ke belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringges Pak Arso. Saya sering gitu, cuma satu aja tanya. Trik dapat tiket murah agak mahal. Sering kita naik ke Palu dan sebagainya gitu, atau harinya dan sebagainya itu. Bagaimana bisa minimal standar gitu. Cukup sekian. Itu yang saya tahu cukup canggih menjawab itu Mbak Via itu. Mbak Via sangat menguasai soal itu. Moga Mas Sarja. Wah, kalau terkait dengan tiket saya kurang mengerti Pak. Saya benar-benar kurang mengerti. Tetapi kalau yang terkait dengan promosi, yang terkait mungkin pernah dengar, wah nek AirAsia kok enek sing neng harga kok cuman 100.000 atau 200.000. Bahkan ada yang hanya RM1 untuk penerbangan internasional. Itu adalah teknik dagang dari suatu perusahaan. Dan mereka sebelum dilempar ke pasar, diumumkan di media, biasanya dilempar dulu ke karyawan. Jadi rebutannya akan lebih sedikit. Kalau memang Bapak mau informasi lebih awal sehingga rebutannya kesempatannya, kansnya lebih gede, nanti saya informasikan. Ya, seperti kemarin istri saya ke Bangkok cuman dapat harga RM1. Terus ke Phuket kemarin RM0. Seperti itu. Memang itu trik dagang, tetapi itu ada dan real, benar-benar ada. Itu sebelum dilempar, itu biasanya rebutan di komputer itu sampai ada yang di warnet rebutan nggak dapat. Itu karena sudah dilempar ke media massa sehingga rebutannya banyak. Nah sebelum situ biasanya ke perusahaan ke dalam dulu baru nanti ke. Kalau memang ada yang berminat, kirim pin BlackBerry Anda nanti saya. Sedap. Jadi Pak Arso ini ngerti ning ora pengalaman. Menurusan tiket murah, ora tahu bayar Pak Arso. Iya. Gini, karena Mbak Via itu mau ke Brazil,
pertengahan September itu memang dia sedang ngelirik-ngelirik gitu ya, tiketing Solo murah. Ada nanti biar saya sambungkan nanti gitu. Mungkin yang terakhir sekali saya pengen ingatkan ke saudara-saudara saya di sini, seperti yang di awal pembukaan tadi, bahwa kami bersedia dan kami menyediakan diri saya untuk membantu kalau memang ada keluarga-keluarga yang di Malaysia, sehingga yang perlu bantuan di sana segera mungkin kasih tahu saya, insya Allah saya akan coba membantu. Nomor telepon saya, catat mas, sama PIN nih mas, PIN. Nomor telepon saya yang Indonesia 085 6308 6308. Sudah Pak ya? Jadi saya ulang, 085 6308 6308. Itu yang nomor Indonesia. Ini bojoku ngoyak-ngoyak mulai terus sudah tadi. Terus yang nomor saya di sana plus 60 16 9 biro ya, biasanya nganggu bahasa Inggris jadi lali aku. 016-901-2709. Aku lali Pak, Zero saya aku biasanya 016-901-2709. Coba aku nang Indonesia kira untuk bingung aku. Ini karena habis terbang cukup panjang sehingga kesadaran kontrolnya menurun. Jadi plus ya, kalau pakai handphone plus 60 16 901 2709. SMS nanti saya telepon balik. Yang nomor telepon saya yang Malaysia ini hidup 24 jam. Ya. Pokoknya SMS salah satu nomor itu nanti saya telepon balik. Ya Pak ya. Ya, jadi saya rasa cukup begitu. Insya Allah kita bisa saling membantu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembanuan Mas Arso harus, karena dia kesempatan pulang ke Solo sangat sedikit dan pasti harus ada upacara-upacara ritual dengan keluarga, maka kita harus ridho dan kita berterima kasih kepada beliau sampai membuka nomor handphonenya kedua-duanya supaya suatu hari kalau Anda membutuhkan untuk kebaikan-kebaikan, beliau akan membuka pintu. Matur nuwun sangat. Sekarang monggo saya persilahkan, kalau memang harus segera balik ke Solo, kami akan meneruskan sampai sahur nanti. Mereka pasti berharap ada sahur di sini dan kita biarkan sampai tidak sahur gitu ya. Di menel. Makanya wong semene kae Mas Arso matur. Tapi kalau mau di sini alhamdulillah barang 10-20 menit lagi tidak ada masalah. Kita saksikan Mas Jemek aman teman sekarang. Tepuk tangan semua. Tolong Quran Ramli Kemulan disingkirkan supaya dijauhkan dari orang kafir. Wajib. Asik.
Oke, tepuk tangan semua teman-teman sekalian. Sebenarnya tanggung jawab Ketua SAR DIY. Teman-teman sekalian, ide Jemek tadi itu meskipun dia tidak mempersiapkan dan tidak latihan, tapi ketika bendera diturunkan itu kan terus jebul Indonesia Raya cilik banget ya loh, mengismine ya loh. Itu terus dia telan, dia olah, baru dia kibarkan lagi gendera wis gede meneh. Itu kan karepe Mas Jemek kan. Jadi dia ketok ngono ki ning ya idene iki ya bener iki, bener. Lumayan lah, lumayan. Untuk honor sebatang rokok lumayan lah. Oke teman-teman sekalian, kita dengarkan sekarang. Kita Mas Seno, saya mohon bersabar. Mudah-mudahan bendera yang tinggal sepotong kecil kemudian diolah oleh kita semua menjadi bendera besar lagi yang gagah tapi santun, itu mudah-mudahan merupakan doanya Mas Jemek, karena dia agamanya tidak jelas. Maka caranya berdoa dengan pantomim seperti itu. Sekarang sebelum saya minta kepada Mas Anies, saya minta Mbak Via membawakan Bang Wetan. Mudah-mudahan matahari muncul dari timur demi kemaslahatan dan terkabulnya doa-doa kita semua untuk memperbaiki Republik Nusantara Raya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Novia.